Karena framingnya bukan sekedar kritik, tapi insinuasi. Seolah-olah kiai itu hidup dari amplop rakyat, bukan dari keberkahan ilmu. Padahal yang namanya presiden itu ya kaya raya, uangnya triliunan, sedangkan rakyatnya banyak yang miskin. Gak ada tuh yang rame bilang itu feodalisme politik. Padahal yang bertanggung jawab atas semua kemiskinan itu presiden, bukan kiai. Kiai itu gak punya APBN, gak ada anggaran dana bansos, gak duduk di kursi kabinet. Tapi yang diserang justru malah kiai. Lah, terus kalau kiai pakai sarung bagus, salah. Itu biasanya hadiah dari santrinya, bentuk rasa cinta dan penghormatan. Ya masa ngasih sarung ke gurunya yang ngajarin Quran cuma 25.000? Pasti ingin yang terbaik buat orang yang dianggap membawa mereka ke jalan ilmu. Dan kalau kiai pakai hadiah itu bukan gaya hidup mewah, tapi cara menghargai pemberian. Begitu pula dengan mobil, amplop, dan segala macam hadiah. Karena kadang yang diberi bukan sekedar barang, tapi doa dari hati yang tulus. Dalam Bughyatul Mustarsyidin, Imam As-Suyuti menyebutkan 5 tingkatan pahala sedekah. Dzakara As-Suyutiyu fi khumasihi anna thawaba shadaqati khamsatu anwa'in wahidatun bi'asyaratin wa hiya ala sahihil jismi wa wahidatun bitis'ina wa hiya 'alal a'ma wal mubtala wa wahidatun bitis'imiatin wa hiya 'ala dzi qarabatin muhtajin wa wahidatun bimi'ati alfin wa hiya 'alal abwaini wa wahidatun bitis'imiati alfin wa hiya 'ala 'alimin aw faqihin. Imam Suyuti menjelaskan, pahala sedekah paling tinggi sampai 900.000 kali lipat adalah sedekah kepada alim atau faqih, yaitu orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dari semua pembahasan tadi, kita belajar satu hal penting, bahwa tidak semua yang terlihat itu bisa langsung dihakimi. Karena di balik jalan jongkok ada adab, di balik amplop ada cinta, dan di balik pengabdian ada nilai yang tidak bisa diterjemahkan oleh kamera. Pesantren bukan tempat penindasan, tapi tempat pendidikan. Bukan ruang feodalisme, tapi ruang pembentukan karakter. Karena di pesantren, santri belajar bukan hanya mengaji, tapi juga mengabdi. Santri belajar bukan hanya menalar, tapi juga menghargai. Dan kalau jurnalisme modern tidak sanggup menangkap kedalaman itu, maka tugas kita sebagai santri, alumni, dan pecinta ilmu adalah meluruskan. Bukan dengan amarah, tapi dengan nalar. Bukan dengan makian, tapi dengan fakta. Pondok pesantren bukan musuh peradaban, justru pilar utama penjaga akhlak dan keutuhan bangsa. Jangan jadikan pesantren sasaran framing dan fitnah. Kami cinta kedamaian, tapi kami juga akan tegas jika kehormatan ulama kami dilecehkan. Terima kasih sudah menonton dan menalar bersama kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Nalar Santri Amsilati. Santri menalar, dunia mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.